Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita tentang kambium pembuluh. Kira-kira masih ingat nggak tentang materi meristem, baik meristem primer ataupun meristem sekunder ya? Nah, kalau misalnya meristem yang menghasilkan jaringan pembuluh sekunder, itu meristem sekunder ya, yang akhirnya itu menghasilkan kambium pembuluh ya. Intinya kambium ada percabangan dan sebagainya nanti. Nah, jadi meristem termasuk bagian dari meristem lateral juga, lalu bisa membentuk silem dan floem, di mana kalau pada monokotil tidak punya kambium pembuluh dan jaringan pembuluhnya itu berasal dari prokambium yang akan berfungsi selama hidupnya. Pemula kambium pembuluh membelah secara tangensial di mana masing-masing menghasilkan satu sel anak, di mana setiap sel anak tadi ada yang berdiferensiasi menjadi sel silem ke arah dalam dan juga ada yang melakukan pembelahan lagi membentuk turunan ataupun derivat floem ke arah luar. Di mana pada saat yang berdiferensiasi menjadi silem, ukurannya itu dan jumlahnya itu lebih besar ya, di mana silem sekundernya itu sifatnya lebih tebal. Sedangkan yang membelah lagi membentuk derivat floem, ukurannya itu lebih kecil dan floem sekundernya itu lebih tipis, keduanya lalu bertemu di daerah kambium. Ada beberapa jenis sel kambium ya. Jadi kambium itu sendiri adalah terbentuk dari prokambium yang merupakan bagian daripada meristem juga, yang tidak berdiferensiasi menjadi berkas pengangkut dan tetap mempertahankan sifat meristematiknya. Ya, di mana artinya dia tetap bisa berdiferensiasi membentuk jaringan yang lainnya. Secara umum ada dua jenis atau dua tipe sel pada kambium pembuluh. Yang pertama sel fusiform. Sel ini ciri khasnya bentuknya memanjang dengan ujung-ujung meruncing. Selanjutnya ada sel jari-jari. Nah, sel ini juga lebih kecil daripada sel fusiform dan bentuknya membulat. Ini bentuk ataupun ilustrasi bentuk daripada sel fusiform ya, di mana ukurannya kalau pada pinus bisa sampai 4.500 mikrometer, pada dikotil bisa mencapai 462 mikrometer. Kemudian terjadi pembelahan sel secara periklinal memanjang dan proliferatif. Panjang sel dapat beragam dalam setahun, itu tergantung daripada keseimbangannya, di mana pada sayatan melintang, sel-sel ini juga nampak seperti segi empat ataupun agak pipi. Panjang sel fusiform ini penting karena sedikit banyaknya sangat mempengaruhi panjang umur daripada turunannya. Sebagian selnya berdiferensiasi menjadi silem, di mana sebagian yang lainnya akhirnya berdiferensiasi menjadi floem. Pada saat silem dewasa di sebelah dalam kambium pembuluh, maka sumbu silem menjadi lebih luas. Kambium juga terdorong keluar dan keliling permukaannya itu harus selalu bertambah. Lalu bagian selanjutnya adalah jari-jari empelur, di mana pemula jari-jari empelur ini ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran pemula fusiform. Kalau pada konifera, bahkan tersusun seperti deretan sel vertikal dan hanya terdiri dari satu baris yang disebut dengan seri satu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke silem. Fungsi utama daripada silem itu sendiri adalah untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh. Perlu diingat bahwa mineral yang dialirkan itu dalam bentuk larutan. Jaringannya itu adalah jaringan yang menjemuk, tersusun dari berbagai jenis sel dan mengandung lignin. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan air dan mineral dapat naik dari akar ke daun, yaitu antaranya tekanan akar, kapilaritas, dan transpirasi. Nah, dalam proses pembentukan silem itu ada 2 jenis silem ya, yaitu silem primer. Silem primer itu dibentuk sebelum aktivitas kambium oleh prokambium dimulai, sedangkan silem sekunder itu dibentuk sesudah aktivitas kambium. Itu aja perbedaannya. Nah, pada elemen silem sekunder ya, tipe-tipe sel penyusunnya itu ada 2, yaitu ada 2 jenis, yaitu sistem tegak ataupun sistem aksial dan sistem radial. Kalau pada sistem tegak disusun oleh elemen-elemen trakea, yaitu trakea dan trakeid, yang berperan dalam proses pengaliran air ya, berfungsi untuk mengalirkan air. Yang kedua ada serat. Serat ini kalau kalian masih ingat
materi sebelum final itu adalah bagian dari sklerenkim ya. Jadi sel sklerenkim dalam bentuk serat ada juga di elemen xilem sekunder yang tersusun dari trakeid dan libiform. Fungsinya itu adalah sebagai penegak dan penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada sel parenkim juga yang berperan sebagai tempat cadangan makanan dan untuk translokasi zat-zat ergastik. Sedangkan pada sistem radial ataupun jari-jari empelur tersusun dari sel parenkim dan juga trakeid. Kalau misalnya pada konifer, fungsinya sama sebagai penyimpan cadangan makanan dan juga untuk translokasi daripada zat-zat ergastik. Komponen utama penyusun daripada xilem adalah elemen pembuluh, trakea dan trakeid namanya ya. Jadi trakea dan trakeid ini adalah sel-sel yang mati karena tidak punya sitoplasma dan hanya punya dinding sel. Seperti pembahasan sel kita dulu bahwa ditandainya bahwa sel itu hidup ditandai dengan adanya sitoplasma ya. Karena semua organel sel itu berada pada sitoplasma seharusnya. Kemudian sel trakea adalah lubang-lubang yang terdapat pada ujung-ujungnya sehingga pergerakan air dan mineral ataupun unsur hara lainnya dapat berlangsung secara perforasi ya ataupun melalui perforasi. Perforasi itu lubang. Kemudian sel trakeid pada beberapa tempat dinding sel trakeid terdapat bagian-bagian yang tidak menebal. Inilah yang disebut dengan nohtah ya. Trakeid tidak terdapat perforasi. Jadi tolong diingat bahwa trakea itu berlubang, sedang trakeid itu tidak berlubang. Nah, ini beberapa perbedaan dari trakea dan trakeid ya. Trakea terdiri atas bentuknya itu seperti tabung dan punya dinding yang tebal dan membentuk suatu pembuluh. Jadi bisa dibilang seperti pipa panjang ya. Lalu dia itu berlubang ya, punya lubang-lubang atau perforasi yang terdapat pada ujung-ujungnya. Kemudian transport air dan mineral ataupun unsur hara lainnya itu berlangsung antara satu sel dengan sel yang lain secara bebas melalui perforasi ya. Nah, jadi perforasi atau lubang-lubang tadi itu memudahkan air itu bisa ditransport dari sel satu ke sel yang lain. Sedangkan trakeid adalah tersusun dari sel-sel yang ukurannya itu memanjang dan dindingnya itu keras karena mengandung lignin ya. Trakeid ini tidak punya lubang sehingga transport air dan mineral berlangsung lewat noktah antara sel-selnya. Nah, ini berikut beberapa macam juga dari ciri khas dari trakea ya. Nah, jadi dia tersusun berupa deretan sel ya sejajar dengan sumbu tumbuhan. Ujungnya ada perforasi yang akhirnya membentuk seperti saluran di mana dinding selnya juga mengandung lignin dan tersusun daripada sel mati karena tidak ada sitoplasma tadi. Punya noktah jenis noktah pelindung. Kemudian diameternya itu lebih besar daripada trakeid tapi lebih pendek. Berfungsi untuk mengangkut air. Beberapa macam jenis daripada trakea. Yang pertama berdasarkan perforasinya ada 3 jenis yaitu perforasi sederhana, kemudian perforasi skaliform, kemudian perforasi jala. Sedangkan berdasarkan noktah pada dinding lateralnya ada 3 juga jenis trakea. Yang pertama trakea bernoktah skaliform, kemudian trakea bernoktah berhadapan, dan trakea bernoktah bergantian. Trakeid itu sendiri dia bentuk selnya juga memanjang, lumennya tidak terlalu lebar, ujungnya tidak punya lubang atau tidak berperforasi, dinding selnya relatif tebal dan berlignin. Umumnya mempunyai noktah terlindung, lalu membentuk bagian terbesar daripada xilem. Bagian ini juga tidak lama hidupnya ya. Sayatan tangensial ujungnya tumpul dan diameternya kecil. Daripada xilem lainnya yaitu beberapa sel serabut xilem di mana merupakan struktur serupa serabut sklerenkim. Serabut dan trakeid ini dia letaknya sangat melekat satu sama lain sehingga susah untuk dipisahkan. Namun pada ujungnya sel serabut lebih panjang daripada trakeid ya. Lalu kalau parenkim xilem dia seperti yang kita ketahui bahwa parenkim itu adalah sel hidup. Terdapat pada xilem primer maupun pada xilem sekunder. Kalau pada xilem sekunder, parenkim tersebut akhirnya membentuk kambium yang akhirnya membentuk sel jari-jari ataupun jari-jari empelur. Sedangkan serat trakeid ini mirip seperti penjelasan sebelumnya ya. Bahwa selnya itu panjang, ujungnya runcing,
ukurannya lebih panjang daripada trakeit, diameternya juga lebih kecil, jumlah notahnya juga sedikit, lumennya itu sempit, dan fungsinya itu sebagai penyokong. Kalau misalnya serat libriform, ukurannya lebih panjang daripada serat trakeit, jumlah notahnya sangat sedikit, diisi oleh sel mati, dindingnya mengandung lignin, dan mengalami penyempitan pada lumennya. Ini juga sama seperti penjelasan parenkim sebelumnya, jadi parenkim baik yang tegak maupun datar, kalau masih ingat slide sebelumnya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa sel parenkim itu biasanya diisi oleh sel hidup, berfungsi dalam proses penyimpanan cadangan makanan, baik pati, minyak, tanin, dan lainnya. Sel-sel jari-jari empelurnya juga memanjang. Yang memanjang ke arah aksial disebut dengan jari-jari empelur tegak, sedangkan yang memanjang ke arah radial disebut dengan jari-jari empelur datar. Jari-jari empelur itu sendiri ada yang bersifat heteroseluler, ya artinya jari-jari empelur yang berseri satu. Kemudian yang kedua adalah homoseluler, jari-jari empelur yang berseri banyak. Nah, silem primer mempunyai tipe-tipe sel yang hampir sama dengan silem sekunder ya. Jadi ada trakea, ada trakeid, ada serat, ada sel-sel parenkim. Bedanya, pada silem primer tidak ada jari-jari empelur karena tidak terorganisir menjadi sistem aksial dan radial. Protoksilem adalah bagian silem primer yang dibentuk lebih dulu pada waktu proses pemanjangan pucuk dan pucuk pada batang dan ujung akar. Lalu ada metaksilem. Istilah metaksilem ini adalah bagian silem primer yang dibentuk setelah dewasa ya, ataupun setelah selesai periode perpanjangannya. Ini adalah proses pengangkutan air ataupun zat-zat hara lainnya yang terlarut, garam mineral dan lainnya itu dari akar ke seluruh tubuh ya. Jadi prosesnya itu pertama air akan melewati bulu akar, lalu ketemu dengan epidermis, selanjutnya ke korteks, dari korteks ke endodermis. Ingat ya, endodermis itu adalah salah satu ciri khas yang sangat jelas pada anatomi akar. Kalau misalnya pada anatomi batang tidak nampak endodermisnya, namun ada beberapa sel-sel yang bisa melakukan aktivitas ataupun yang punya sifat seperti endodermis. Tapi kalau dia udah jelas nampak endodermis itu berarti adalah akar ya, anatomi akar. Nah, setelah melewati endodermis baru ke silem. Nah, silem inilah yang lalu akan melancarkan ataupun mengantarkan air ataupun garam-garam mineral yang sudah diserap tadi ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini contoh daripada anatomi akar ya. Jadi yang bulat ini, yang jelas nampak bulat ini adalah endodermisnya ya. Jadi silem, ingat aja bahwa biasanya ukuran silem itu selalu lebih besar daripada floem. Jadi kalau ada lubang besar yang nampaknya seperti ini, itu pasti adalah silem ya. Jadi ada silem, ada floem di dalamnya. Kalau silem dialah yang berperan dalam proses pengangkutan air ya. Sudah selesai tentang silem ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan langsung ke Google Classroom. Baik, kita lanjut ke floem. Nah, floem itu adalah jaringan pembuluh angkut yang mengangkut zat makanan yang dibuat di daun sebagai hasil fotosintesis lalu dialirkan ataupun diedarkan dan ditransport ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Jadi ingat, kalau silem itu mengangkut air dari bawah ke atas dan ke seluruh tubuh. Sedangkan silem kebalikannya ya. Jadi hasil asimilasi ataupun hasil fotosintesis yang ada di daun diedarkan ke seluruh tubuh. Itu tugasnya si floem. Dari segi perkembangannya ada floem primer. Nah, floem primer itu adalah dibentuk oleh yang awal kali dibentuk oleh prokambium. Kemudian kalau floem sekunder dibentuk oleh kambium pembuluh. Tipe selnya itu sama juga dengan pada silem ya. Pada silem tadi ada dua tipe sel juga. Di floem juga ada. Jadi ada dua sistem, yaitu sistem aksial dan sistem radial. Kalau sistem tegak ataupun sistem aksial tersusun daripada elemen-elemen tapis, yaitu antaranya sel tapis. Contohnya pada Gymnospermae, fungsinya untuk mengalirkan bahan-bahan makanan.
Kemudian ada komponen pembuluh tapis dan sel-sel pengantar. Ini keduanya contohnya pada angiospermae. Kemudian yang kedua, ada sel parenkim yang berperan sebagai penyokong dan kadang-kadang juga berperan dalam proses penyimpanan cadangan makanan. Ya, jadi dua-dua sel sklerenkim yaitu serat dan skleroid ada di floem. Lalu sel parenkim sama fungsinya untuk menyimpan dan mentranslokasikan zat-zat makanan ke arah aksial. Aksial itu ke arah tegak ya. Lalu ada sistem radial. Jadi kalau sistem radial ini penyimpanan berperan dalam proses penyimpanan dan translokasi zat makanan ke arah radial ya. Nah, ini tipe-tipe sel ini ada pada floem sekunder. Nah, ini adalah ilustrasi tentang ya semua hal yang berhubungan dengan floem. Jembatan keledai namanya. Nah, masalah jembatan keledai ini adalah tugas kalian ya. Jadi tolong buat tugas cari informasi semua yang berhubungan dengan jembatan keledai floem. Ya, ini tugas disubmit ke Google Classroom. Saya akan kasih pembukanya, saya kasih waktunya dan sebagainya sehingga kalian bisa submit di Google Classroom. Dan bagi yang punya laptop boleh ketik, yang tidak punya boleh tulis tangan, submit ke Google Classroom. Kalau ada pertanyaan tentang tugas ini saya persilahkan juga nanti. Mengenai floem primer, menurut pertumbuhannya ada dua ya, yaitu yang pertama protofloem. Ini adalah yang mula-mula dibentuk, terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh memanjang, contohnya pada pucuk. Protofloem tumbuh ataupun berfungsi tidak lama karena didesak oleh floem sekunder ya. Jadi pertumbuhan ataupun perkembangan daripada hidupnya protofloem lah kita bisa bilang bahwa tidak lama karena didesak oleh floem sekunder. Nah, lalu ada namanya metafloem. Nah, ini pada tumbuhan monokotil yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder akan berfungsi selamanya, akan hidup selamanya. Tapi pada tumbuhan yang mengalami percabangan ataupun pertumbuhan sekunder, fungsinya akan digantikan oleh floem sekunder. Sedangkan elemen floem itu sendiri ada pembuluh tapis, ada sel pengantar ya. Kalau pada angiospermae malah ada hubungan ontogeni ataupun hubungan kekerabatan, hubungan dan sebagainya, yaitu pada pembentukannya berasal daripada sel yang sama. Macam-macam papan tapis adalah bila berpori-pori merata, ada papan tapis sederhana, kemudian ada papan tapis majemuk. Struktur elemen tapis itu sendiri dia punya beberapa ciri khas, yaitu dindingnya lebih tebal daripada sel parenkim, dindingnya juga tersusun dari selulosa ataupun pektin, punya daerah tapis, punya juga papan tapis, lalu mempunyai sel pengantar, di mana setiap pori-porinya itu berlapis-lapis ya, berlapiskan karbohidrat ataupun kolase. Lalu struktur sel sklerenkim itu sendiri yang pertama ada serat, yaitu sel yang panjang, dindingnya tebal, bisa memiliki nilai ekonomis. Kita sudah pernah jelaskan ini dulu waktu materi sklerenkim ya, apa-apa saja nilai ekonomis daripada serat dan serat sklerenkim. Fungsinya bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu skleroidnya itu selnya itu bercabang dan juga panjang. Ini ada beberapa contoh ataupun penjelasan sedikit tentang masing-masing floem pada bagian-bagian ataupun kelompok tumbuhan ya. Kalau pada floem dikotil, floem sekundernya itu mempunyai susunan, komposisi, dan ukuran yang lebih bervariasi. Sistem aksialnya ditemukan adanya pembuluh tapis, sel pengantar, dan parenkim. Jari-jari empulur juga tersusun dari sel parenkim yang mengandung sklerenkim, parenkim yang tersklerofikasi. Floem conifer, dia merupakan floem sekunder yang lebih sederhana dan variasinya lebih kurang ya. Lalu sistem aksialnya tersusun dari sel tapis dan sel parenkim. Beberapa sel parenkimnya itu mengalami diferensiasi menjadi sel albumin. Ditemukannya serat dan juga skleroid. Ditemukan saluran harsa pada sistem aksial dan radialnya. Lalu sel tapisnya itu memanjang, daerah tapisnya juga banyak. Ini kira-kira adalah susunan anatomi ya ataupun letak daripada anatomi floem. Jadi di bagian bawah epidermisnya itu ada parenkim, kemudian berjumpa dengan serat, lalu pada bagian selanjutnya ada jari-jari empelur dan juga kambium di bagian tengah dan bagian daerah tapisnya itu di bagian agak ke pinggir juga ya.
Ini adalah gambar daripada anatomi akar. Ya, jelas sekali terlihat adanya endodermis ya. Jadi diawali dengan epidermis, kemudian korteks. Jadi bagian korteks ini biasanya diisi oleh beberapa bagian parenkim, kadang-kadang juga ketemu sklerenkim. Kemudian lalu ketemu endodermis, kemudian perisikel, kemudian ada floem primer, xilem primer, dan juga bagian pitch itu empelurnya ya. Ini gambar yang kurang lebih sama seperti gambar sebelumnya ya, hanya susunan anatomi daripada akar. Ya, jadi sampai di sini saja pertemuan kita hari ini tentang jaringan pengangkut ya, tentang xilem, tentang floem. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, dan jangan lupa tugasnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.